Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Gustiani, NIM 1812166 dari kelas PAIB semester 6. Saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS. Nah, di sini terdapat 3 materi atau 3 bab. Materi yang pertama, ku baca Al-Quran dengan tepat. Yang kedua, yaitu ku berbagi infak dan sedekah. Dan yang ketiga, ku gapai rezekimu dengan ikhtiarku. Materi yang pertama yaitu tentang ku gapai Al-Quran dengan tepat terbagi menjadi beberapa sub. Yang pertama yaitu membahas tentang mad iwad, yang kedua mad lain, dan yang ketiga tentang mad arid li sukun. Yang pertama yaitu mad iwad. Mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua yaitu mad lain. Mad lain apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat, fathah, dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Yang ketiga yaitu mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membaca mad arid li sukun dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Materi yang kedua yaitu tentang ku berbagi infak dengan sedekah. Nah, di situ ada beberapa sub. Yang pertama yaitu pengertian infak, dan yang kedua tentang sodako. Yang pertama yaitu tentang infak. Infak adalah pemberian atau sumbangan harta atau sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah lain, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Yang kedua yaitu tentang sodako. Sodako berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sodako juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebijakan yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Materi yang ketiga yaitu tentang ku gapai rizkiku dengan ikhtiarku. Yang pertama sub-subnya yaitu pengertian rezeki. Yang kedua spirit Al-Quran dalam mencari rezeki. Dan yang ketiga yaitu rezeki yang halal dan berkah. Yang pertama yaitu tentang rezeki. Rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Rezeki juga berarti anugerah, karunia, atau pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya dengan ungkapan lain segala sesuatu yang dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia dan mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik, yaitu spirit Al-Quran dalam mencari rezeki. Kita telah mengetahui bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti rezeki yang akan datang begitu saja tanpa berbuat apa-apa atau tanpa melakukan apa-apa, tetapi dengan anugerah, akal, kecerdasan, kita bisa memperoleh rezeki dengan cara bekerja, berusaha, karena apa yang kita peroleh benar-benar sumber dari rezeki yang halal dan berkah. Islam tidak menganjurkan pemeluknya menjadi pengangguran, meski dengan alasan untuk berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menguntungkan belas kasihan orang lain dengan cara meminta-minta. Jadi, usaha mencari rezeki itu suatu keharusan. Seseorang yang baik, yang bekerja dengan cara halal, tujuannya benar, ia mendapatkan rezeki dalam bentuk materi sekaligus memperoleh pahala, karena apa yang diusahakannya termasuk perbuatan ibadah. Ketiga yaitu rezeki yang halal dan berkah. Setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai, dan bahagia. Menurut Al-Quran, hidup layak merupakan hak sekaligus kewajiban mendasar dan utama dalam Islam.
Sehingga ajaran Al-Quran dan hadis mendorong manusia untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib, agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.